Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi mengenai pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Jadi setelah minggu kemarin kita diskusi mengenai adaptasi pada ibu hamil baik secara fisik maupun psikologis, maka dengan berbekal pengetahuan tersebut kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil ini bisa dilakukan melalui head to toe maupun per sistem. Head to toe ini pemeriksaan dilakukan dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki. Sementara kalau per sistem ini kita melihat dari sistem itu sendiri. Misalnya dari sistem kardiovaskuler, kemudian sistem respirasi dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah lihat penampilan umum klien. Apakah klien bahagia atau apakah kliennya cukup bisa menerima kehamilannya atau kehamilan itu membuat suatu masalah buat dirinya. Itu akan tampak pada raut muka dari klien itu. Kemudian setelah itu kita ukur tinggi dan berat badan klien. Kenapa kita harus mengukur tinggi badan dan berat badan? Karena tinggi dan berat badan ini akan mempengaruhi proses persalinan yang akan dijalani oleh klien. Apabila seorang ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm, maka ibu hamil tersebut berisiko untuk dilakukan jenis persalinan seksio sesaria. Sementara begitu pula dengan peningkatan berat badan yang overload atau berlebih, misalnya ibu hamilnya mengalami peningkatan berat badan dari mulai hamil sampai dia usia kehamilan kurang lebih 40 minggu itu kurang lebih 20 minggu, hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa ibu hamil tersebut bisa kita rujuk untuk dilakukan seksio sesaria. Kemudian setelah itu ada tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan temperatur. Untuk tekanan darah, seharusnya ibu hamil ini tidak mengalami perubahan, tetapi karena pada ibu hamil ini mengalami peningkatan cardiac output sebesar 40%, maka ibu hamil ini berisiko untuk terjadinya hipertensi atau kita kenal dengan preeklamsi pada usia kehamilan atau gestasional hipertensi. Kemudian selain itu juga pada respirasi pada usia kehamilan mulai 32 minggu, ibu hamil akan mengalami peningkatan frekuensi respirasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pembesaran dari uterus yang menyebabkan diafragma kurang maksimal untuk berkembang sehingga ibu akan melakukan pernafasan lebih cepat. Sementara untuk suhu dan nadi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian setelah dari keadaan umum klien, kemudian kita mulai masuk ke kepala dan leher. Kepala, kita lihat kebersihan kepala ibu, karena kita tahu bahwa pada ibu hamil terjadi peningkatan kelenjar keringat dan kelenjar minyak, sehingga mudah sekali untuk menempelnya debu. Dan warna rambut kita lihat apakah warna rambut ibu hitam atau kemerahan, karena warna rambut ini bisa mengindikasikan kekurangan gizi pada ibu hamil. Kemudian setelah kepala dan rambut, kita lihat muka ibu, apakah terdapat kloasma gravidarum atau tidak, yaitu suatu flek kehitaman di muka ibu yang diakibatkan karena terjadinya peningkatan hormon melanosit. Hal ini harus kita kaji karena pada beberapa wanita, peningkatan hormon melanosit ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan citra diri atau citra dirinya menjadi rendah atau terjadi gangguan body image. Kemudian setelah itu kita juga melihat ke mata kita lihat konjungtivanya, apakah konjungtivanya mengalami anemis atau tidak, karena kita tahu bahwa kebutuhan zat besi pada ibu hamil ini meningkat dikarenakan pada ibu hamil ini terdapat 2 orang yang mengkonsumsi, yaitu ibu itu sendiri dan janin yang dikandungnya. Kemudian setelah itu kita lihat sklera, apakah skleranya ikterik atau tidak. Kemudian apakah ibu mengalami gangguan pandangan atau tidak. Apabila ibu mengalami gangguan pandangan atau pandangannya kabur, itu mengindikasikan ibu terjadinya preeklamsi. Dan apabila itu terjadi, maka kita harus mengkaji tanda-tanda preeklamsi lainnya seperti
peningkatan tekanan darah dan adanya udem. Kemudian setelah itu kita ke hidung. Di hidung kita lihat apakah ibu memiliki masalah untuk jalan nafasnya. Kemudian mulut, kita lihat mulut kebersihannya. Apakah mulut ibu kotor atau tidak. Kemudian bagaimana kondisi gigi ibu, apakah mengalami karies atau tidak. Hal tersebut bisa diakibatkan karena pada ibu hamil peningkatan kebutuhan kalsium diakibatkan oleh adanya konsumsi dari janin untuk perkembangannya. Kemudian selain itu juga kita melihat leher dan melihat telinga. Telinga kita lihat fungsi pendengaran ibu. Apakah fungsi pendengarannya normal atau tidak? Hal ini berguna untuk membantu kita nanti pada saat ibu akan bersalin. Ketika fungsi pendengaran ibu baik, maka diharapkan ibu dapat mengikuti instruksi yang kita berikan dalam pimpinan persalinan. Kemudian selain itu juga untuk mengetes fungsi pendengaran ini kita cukup melihat dari obrolan kita dengan si ibu. Apabila pertanyaan kita dijawab dengan benar oleh si ibu, itu sudah cukup menunjukkan bahwa fungsi pendengaran ibu baik. Kemudian setelah itu ke leher. Di leher kita melihat apakah ada pembesaran tiroid atau tidak, karena kita tahu pada ibu hamil basal metabolismenya cukup tinggi. Kemudian juga apakah terjadi peningkatan JVP atau tidak. Kemudian dari kepala dan leher kita masuk ke dada. Di dada kita periksa paru-paru dan jantungnya. Untuk paru-paru tadi di depan kita sudah periksa bagaimana frekuensinya. Pada saat sekarang ini kita periksa bagaimana iramanya, kemudian apakah ada bunyi jantung, apakah ada bunyi paru tambahan atau tidak. Dan jantung pun demikian, kita periksa apakah ada bunyi jantung tambahan atau tidak, seperti galop misalnya, ya, atau terdengar S3. Kemudian berikutnya kita masuk ke dada. Di dada yang kita periksa payudaranya. Payudara ini kita lihat kebersihannya, apakah payudara ibu bersih atau tidak, karena ini untuk mempersiapkan laktasi yang akan dijalani oleh si ibu. Kemudian selain itu kita periksa puting ibu, kita lihat bentuk puting ibu, apakah bentuk puting ibu ini keluar atau menonjol, kemudian ataukah datar, ataukah justru inverted atau menjorok ke dalam. Ini juga sangat mempengaruhi fungsi laktasi pada saat nanti ibu melahirkan. Apabila nanti kita temukan pada payudara ini puting susu ibunya datar atau inverted, kita bisa melakukan intervensi yaitu dengan melakukan Hoffman exercise atau di mana kita mencoba mengeluarkan puting ibu dengan kedua ibu jari kita, atau kita bisa menggunakan juga sepet yang dipotong sebelumnya, kemudian kita tarik. Kemudian selain itu kita lakukan palpasi. Di palpasi ini kita akan memeriksa apakah ada massa atau tidak. Setelah kita raba, kemudian terdapat massa, lalu kita lakukan pemeriksaan apakah massa tersebut itu mobile atau tidak. Kemudian selain itu apakah terdapat nyeri pada ibu atau tidak. Kemudian apakah dia berbatas tegas atau tidak. Hal ini perlu kita lakukan untuk mengetahui apakah massa tersebut ini merupakan suatu massa yang jinak atau massa yang cukup ganas. Kemudian terakhir kita melihat kolostrum. Kolostrum ini mulai diproduksi pada minggu ke-12 kehamilan, di mana produksi kolostrum ini pada ibu hamil tidak diikuti dengan produksi ASI. Karena untuk ibu hamil kondisi prolaktin masih rendah sehingga belum diproduksi air susu ibu. Berikutnya adalah abdomen. Di abdomen ini kita akan melihat apakah ada striae gravidarum atau tidak, di mana striae gravidarum ini adalah suatu pergangan kulit abdomen pada ibu akibat dari pergangan kulit ibu yang diakibatkan oleh pembesaran uterus.
tidak semua perempuan hamil atau tidak semua ibu hamil akan memiliki striae gravidarum. Hal ini sangat tergantung sekali kepada keelastisitasan dari perut ibu itu sendiri. Kemudian setelah itu pada striae gravidarum ini akan meningkat pada kondisi ibu yang mengalami kehamilan yang cukup besar, misalnya pada kasus-kasus hamil kembar atau pada bayi besar atau maupun pada ibu hamil dengan polydramnion. Kemudian selain striae gravidarum, kita juga akan melihat linea nigra. Linea nigra ini adalah suatu garis hitam yang terbentang antara fundus sampai dengan simfisis pubis. Ini merupakan peningkatan dari hormon melanosit. Dan selain kedua hal tadi yaitu striae gravidarum dan linea nigra, kita juga harus melihat apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Kenapa kita harus memeriksa hal tersebut? Karena untuk menentukan apakah ibu bisa bersalin atau apakah ibu bisa melahirkan dengan melalui vagina atau harus dengan seksio sesaria. Misalnya pada ibu yang memiliki riwayat seksio sesaria kurang dari 1 tahun, maka pada kehamilan saat ini kita harus menganjurkan ibu untuk atau ibu tersebut menjadi indikasi untuk dilakukannya seksio sesaria. Selain itu juga luka bekas ST ini akan membantu kita untuk menentukan apakah ibu tersebut bisa diberikan induksi persalinan atau tidak. Pada ibu dengan riwayat seksio sesaria tidak dianjurkan untuk dilakukan induksi persalinan apabila ibu mengalami masalah dengan kontraksi. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold ini terdiri dari Leopold 1 sampai 4. Posisi klien adalah tidur terlentang, kemudian kakinya sedikit ditekukan, dan bagian perut klien dibuka seperlunya. Dan sebelum kita melakukan Leopold, kita dianjurkan untuk melakukan palpasi kandung kemih. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena apabila kandung kemihnya distensi atau mengalami penuh, hal tersebut bisa mengganggu atau bisa mengakibatkan pengukuran tinggi fundus itu tidak menjadi akurat. Kemudian setelah dilakukan palpasi kandung kemih dan dinyatakan klien tidak mengalami distensi kandung kemih, maka kita bisa mulai melakukan pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold 1 sampai Leopold 3, maka posisi pemeriksa itu menghadap klien, sedangkan untuk Leopold 4 sendiri posisi kita bisa menghadap ke kaki klien atau bisa menghadap ke muka klien. Pemeriksaan Leopold 1 ini ada 2 tujuan. Pertama adalah mengukur tinggi fundus uteri dan yang kedua adalah menentukan apa yang ada di fundus. Caranya adalah kita kumpulkan dulu kehamilan ibu ke arah tengah, kemudian setelah itu kita fiksasi di fundus dan kita ambil medline atau meteran, kemudian kita bentangkan medline tersebut dari simfisis sampai ke arah fundus. Untuk medline ini dianjurkan satuan inci menghadap ke arah pemeriksa. Hal ini dimaksudkan agar ukuran yang kita lakukan itu akurat. Karena biasanya cenderung, apalagi untuk pemula, cenderung kita mengepas-ngepaskan ukuran tinggi fundus dengan medline ini. Misalnya apabila kita punya pasien atau punya klien dengan usia kehamilan 28 minggu, kemudian kita temukan ternyata TFU-nya hanya 26 cm, maka biasanya kita cenderung untuk ngepas-ngepasin medline tersebut, sehingga akhirnya ukuran yang kita dapat tidak akurat. Nah, dari pemeriksaan Leopold 1 ini, kita bisa mengetahui ukuran TFU, dan dari TFU ini atau tinggi fundus ini kita bisa menghitung usia kehamilan dan taksiran berat badan janin. Untuk usia kehamilan sendiri bisa kita cari tahu dengan minggu, satuan minggu atau dengan satuan bulan.
Untuk satuan minggu itu kita bisa TFU dikali 8/7. Misalnya TFU-nya kita dapatkan 35 cm, maka 35 cm dikali 8/7. Maka kita dapatkan kurang lebih 40 minggu. Dan untuk bulan TFU misalnya 35 cm tadi kita bagi 3,5 maka hasilnya adalah 40 minggu. Dan selain usia kehamilan, dari TFU juga kita bisa mendapatkan taksiran berat badan janin, yaitu dengan menggunakan rumus TFU dikurangi 12 kemudian dikalikan 155 dan hasilnya dalam satuan gram. Jadi misalnya tadi TFU 35, maka 35 dikurangi 12, nanti hasilnya baru dikalikan 155 dan itu adalah satuannya gram. Nah, selain tadi mengukur TFU, dari Leopard 1 ini juga kita bisa menentukan apa yang ada di fundus. Caranya adalah ketika tangan kita di atas, kita meraba apakah yang kita raba itu bentuknya bulat, melenting, keras. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka kemungkinan yang ada di fundus tersebut adalah kepala. Tinggal nanti kita cross check pada saat Leopard 3 apa yang ada di bawah. Ya, setelah Leopard 1 kita masuk ke Leopard 2. Leopard 2 ini tujuannya adalah menentukan letak punggung, apakah dia ada di kiri atau di kanan, dan menentukan bagian kecil janin. Caranya, tangan kita, salah satu tangan bisa menahan salah satu sisi perut klien kita, sementara tangan yang lain meraba sisi abdomen ibu yang lain. Apakah teraba bagian-bagian kecil atau teraba bagian yang keras, panjang, seperti papan. Nah, apabila kita mendapatkan data-data bahwa pada saat kita palpasi itu kita temukan suatu bagian yang keras, kemudian juga lurus, maka kemungkinan bagian tersebut adalah punggung janin. Dan untuk meyakinkannya kita bisa cross check. Jadi tangan yang satunya kita balik ya, tangan yang satunya kita tahan, tangan yang lainnya kita raba. Demikian. Kemudian Leopard 2 ini juga sangat berguna untuk menentukan punggung janin, di mana punggung janin ini nanti akan menjadi patokan kita dalam mendengarkan denyut jantung janin. Kemudian selanjutnya adalah Leopard 3, di mana Leopard 3 ini adalah menentukan apa yang menjadi presentasi janin dan apakah presentasi tersebut sudah masuk PAP atau belum. Menentukan apa yang menjadi presentasi janin, caranya kita lakukan perabaan atau palpasi di arah simfisis, kemudian kita raba, kita rasakan apakah yang di bawah ini bulat, melenting atau keras. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka kemungkinannya adalah kepala. Tapi apabila sebaliknya teraba lebih besar lingkarannya, kemudian juga tidak bulat dan tidak keras, kemungkinannya adalah bokong. Kemudian selain itu pada Leopard 3 ini juga menentukan apakah presentasi sudah masuk PAP atau belum. Caranya itu kita goyangkan. Apabila tangan kita bisa menggoyangkan presentasi janin, berarti itu artinya presentasi tersebut belum masuk PAP. Dan ketika hal itu terjadi, maka kita tidak perlu melanjutkan ke Leopard 4. Tetapi apabila pada hasil pemeriksaan saat kita goyangkan tangan kita dan kepala janinnya sudah tidak bisa digoyangkan, berarti itu artinya kepala janin tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul. Dan apabila kita menemukan hal tersebut, maka kita bisa melanjutkan ke Leopard 4. Nah, Leopard 4 ini menentukan seberapa jauh presentasi masuk PAP. Bisa konvergen, sejajar, atau divergen. Konvergen ini terjadi apabila artinya konvergen ini apabila kita menemukan hasilnya konvergen, artinya baru sebagian kecil dari presentasi janin yang masuk ke pintu atas panggul. Apabila kita temukan sejajar, jadi tangan kita ini sejajar, itu artinya berarti baru setengahnya dari presentasi janin yang masuk ke pintu atas panggul ibu. Dan sebaliknya apabila hasil pemeriksaan kita divergen, itu artinya presentasi janin sudah sebagian besar masuk ke pintu atas panggul ibu.
Kemudian setelah kita selesai melakukan leopard 1 sampai leopard 4, maka kita melanjutkan untuk melakukan auskultasi, yaitu untuk mengukur denyut jantung janin. Denyut jantung janin ini normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Caranya, setelah tadi kita menentukan dari leopard 1, misalnya kita temukan bahwa di fundus itu tidak bulat, tidak melenting dan tidak keras, berarti itu bokong. Maka pada leopard 3 kita cross check dan di leopard 3 ternyata di presentasi itu teraba bulat, keras dan melenting, berarti kepala. Itu artinya bayi tersebut presentasinya kepala. Jadi yang ada di fundus bokong, kemudian pada leopard 2 kita raba ternyata punggung janinnya ada di sebelah kiri, maka bokong di fundus, kemudian di sebelah kiri punggung dan di bawah kepala janin. Maka kita bisa memposisikan fetoskop atau memposisikan monoaural atau dopton itu di letaknya di bawah pusar ibu, maksudnya ya, di bawah pusar ibu. Kemudian sebelah kiri karena dia punggungnya di kiri, dan jangan lupa tangan pemeriksa untuk memegang tangan ibu untuk menyamakan apakah nadi yang terdengar itu apakah bunyi auskultasi yang terdengar itu nadi ibu atau nadi dari bayi. Kita harus melakukan penghitungan DJJ ini selama 1 menit penuh, dan setelah kita selesai melakukan pengukuran denyut jantung janin, maka kita melanjutkan untuk memeriksa bising usus ibu. Bising usus ibu pada trimester ketiga atau kehamilan yang lanjut itu biasanya mengalami penurunan. Kemudian setelah ke abdomen kita turun ke genitalia. Di genitalia ini pada kehamilan awal kita bisa melihat tanda Chadwick, di mana tanda Chadwick ini adalah kebiruan pada vagina, terdapat di sekitar lubang vagina kebiruan. Jadi kita harus membuka labia mayora dan minora sehingga akan terlihat tanda kebiruan di sekitar jalan lahir. Kemudian pada ibu hamil trimester 2 dan trimester 3 kita harus melihat apakah ada udem atau tidak. Selain itu juga kita melihat varises, jadi apakah ada varises di jalan lahir ibu. Apabila terdapat varises pada jalan lahir ibu, maka ibu tidak dianjurkan untuk melakukan persalinan normal. Kemudian selain itu juga kita periksa apakah ibu mengalami flor albus atau tidak, atau lebih dikenal dengan ibunya mengalami keputihan atau tidak. Jika ibunya mengalami keputihan, kita tanya apakah keputihan tersebut menyebabkan gatal atau tidak. Kemudian kita lihat apakah warnanya bening atau kekuningan atau kehijauan, dan kita periksa bagaimana baunya. Kemudian berikutnya adalah kita periksa anus. Di anus kita lihat apakah ibu mengalami hemoroid atau tidak. Jika ibu mengalami hemoroid, kita lihat ukurannya bagaimana. Apakah bisa mengganggu ke persalinan atau tidak. Nah ini contoh varises pada ibu hamil. Jadi kita lihat di kedua kaki ibu, apakah ada varises atau tidak. Kemudian juga udem, ini contoh kaki normal. Dan ini contoh kaki yang mengalami udem. Dan untuk memeriksa udem ini kita bisa menekan dengan ibu jari kita pada tibia. Apabila tidak kembali dalam 2 detik atau 3 detik, maka ibu tersebut bisa kita katakan mengalami udem. Kemudian selain itu kita periksa juga Homan sign atau tanda Homan. Tanda Homan ini kita lakukan hanya pada ibu trimester 3 saja. Hal ini dilakukan karena biasanya pada ibu hamil trimester 3 itu beresiko untuk mengalami tromboplebitis karena sirkulasi ke arah inferior itu tidak lancar. Dan terakhir kita lakukan pemeriksaan refleks patella. Ini untuk menentukan apakah ibu mengalami gangguan persarafan atau tidak. Ya mungkin untuk kuliah pemeriksaan ibu hamil saya cukupkan sekian, dan memang untuk kuliah ibu hamil ini akan lebih mudah lagi apabila
Anda melakukannya di laboratorium. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.